Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Cucu Cahyati, Fajar Khairul Arifin, Putri Nopianti, dan Sri Wahyuni. Di sini kami akan membahas tentang obat-obat hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan dilepaskan ke peredaran darah menuju jaringan sasaran. Berinteraksi secara selektif dengan reseptor khas dan menunjukkan efek biologis. Ciri-ciri hormon. Yang pertama, diproduksi dan disekresi ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Yang keempat, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang kelima, mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Klasifikasi hormon. Hormon yang pertama yaitu hormon adenohipofisis. Hormon adenohipofisis adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior di otak yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan fungsi kelenjar endokrin lainnya. Beberapa contoh hormon adenohipofisis yaitu hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, hormon ACTH, hormon TSH, hormon FSH, dan hormon LH. Kedua, hormon tiroid dan antitiroid. Hormon tiroid adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid dan bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Hormon tiroid utama yaitu tiroksin dan triodotironin. Sementara hormon antitiroid adalah obat atau zat yang menghambat produksi atau aktivitas hormon tiroid. Cara kerjanya yaitu menghambat pengikatan yodium pada TBG sehingga akan menghambat sekresi TSH, sehingga mengakibatkan berkurangnya produksi atau sekresi hormon tiroid. Contoh antitiroid termasuk obat-obatan seperti metimazol atau propiltiuracil yang digunakan untuk mengobati kondisi seperti hipertiroidisme. Yang ketiga, hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen adalah hormon yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan perkembangan organ seksual sekunder pada wanita seperti payudara dan mempengaruhi metabolisme tulang. Sementara untuk hormon progesteron yaitu hormon yang utama terlibat dalam menjaga kehamilan dan mempersiapkan rahim untuk menerima dan mendukung janin yang berkembang. Hormon berdasarkan kandungannya. Yang pertama, hormon yang mengandung asam amino seperti epinefrin, norepinefrin, tiroksin, dan triotironin. Yang kedua, hormon yang mengandung lipid seperti testosteron, progesteron, estrogen, aldosteron, dan kortisol. Yang ketiga, hormon yang mengandung protein seperti insulin, prolaktin, vasopresin, oksitosin, hormon pertumbuhan, FSH, LH, dan TSH. Contoh obat-obat hormon yang pertama yaitu metimazol. Metimazol untuk mengobati hipertiroidisme di mana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Aspek farmakokinetiknya diabsorpsi di saluran pencernaan melalui oral, didistribusi di jaringan tubuh, di metabolisme di hati, diekskresi melalui urin. Farmakodinamiknya bekerja menghambat enzim tiroperoksidase yang diperlukan untuk sintesis triodotironin. Untuk dosisnya, untuk hipertiroidisme ringan 15 mg per hari secara oral dibagi setiap 8 jam pada awalnya. Untuk hipertiroidisme sedang 30-40 mg per hari secara oral dibagi setiap 8 jam. Untuk hipertiroidisme parah 60 mg per hari secara oral dibagi setiap jam. Untuk pemeliharaannya 5-30 mg per hari secara oral dibagi setiap 8 jam.
Selanjutnya, obat propil diaurasil yang digunakan untuk mengobati hipertiroidisme. Farmakokinetiknya diabsorpsi di saluran pencernaan setelah pemberian oral, lalu didistribusi ke seluruh tubuh dan dimetabolisme di hati dan di usus. Setelah itu diekskresi melalui urin dan feses. Farmakodinamiknya menghambat enzim tiroperoksidase yang diperlukan untuk sintesis hormon tiroksin dan triiodotyrinin. Untuk one-setnya sekitar 24-48 jam. Durasinya 12-24 jam. Untuk dosisnya 50 mg tablet. Untuk hipertiroidisme 300-450 mg per hari secara oral dibagi setiap 8 jam. Mungkin memerlukan hingga 600-900 mg per hari. Levotiroxin, obat yang digunakan untuk menggantikan atau suplemen hormon tiroid yang kurang atau tidak diproduksi oleh kelenjar tiroid dengan cukup. Farmakokinetik, absorpsi yang terjadi di saluran pencernaan, distribusi di berbagai jaringan tubuh, metabolisme di hati, eliminasi di urin dan empedu dengan waktu paruh 7 hari. Farmakodinamik T4, sintetis hormon tiroid meningkatkan laju metabolisme basal, meningkatkan pemanfaatan dan mobilisasi simpanan glikogen, meningkatkan gluconeogenesis, terlibat dalam perkembangan pertumbuhan dan merangsang sintesis protein. Dosis diindikasikan sebagai terapi pengganti pada hipotiroidisme bawaan atau didapat primer atau tiroid, sekunder hipofisis, dan tersier hipotalamus. Untuk awal 1,6 mikrogram per kilogram per hari per oral. Liothyronine, obat ini digunakan untuk mengatasi hipotiroidisme yang merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Farmakokinetik, absorpsi terjadi di saluran pencernaan setelah pemberian oral, distribusi ke jaringan-jaringan tubuh, metabolisme di hati, eliminasi di urin dan empedu dengan waktu paruh 2,5 hari. Farmakodinamik, liothyronine bekerja dengan menggantikan atau meningkatkan kadar T3 dalam tubuh. Onset 2-4 jam. Dosis untuk hipotiroidisme awal 25 mikrogram per oral setiap hari, dapat meningkat sebesar 25 mikrogram setiap 1-2 minggu, tidak melebihi 100 mikrogram per hari. Pemeliharaan 25-75 mikrogram per oral setiap hari.